Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang sholih dan sholihah kelas 5. Hari ini kita akan belajar matematika ya. Bab pertama yaitu tentang pecahan. Tapi untuk hari ini Ibu hanya akan menjelaskan tentang penjumlahan pecahan saja dulu ya, untuk pengurangan pecahannya nanti. Silahkan kalian mandi dulu ya, kemudian sarapan, jangan lupa untuk sholat duhanya juga. Setelah selesai semua, baru kalian silahkan untuk belajar. Siapkan alat tulisnya, buku paket matematika dan juga buku catatan ya. Jadi kalau misalnya ada poin penting atau informasi penting saat kalian menyimak itu dicatat ya, biar punya catatannya. Kalau video takutnya nanti kehapus gitu kan. Kalau kalian sudah ditulis di buku catatan, nanti kalian kalau misalnya mau belajar lagi ada catatannya gitu ya. Baik, mari kita mulai. Kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan kalian berdoa ya. Berdoa selesai. Kita buka bukunya halaman 5. Yang pertama tentang penjumlahan pecahan. Di kelas 4 mungkin sebelumnya kalian juga sudah mengenal ya pecahan gitu. Ini kita akan bahas lebih lanjut. Di sini penjumlahan pecahannya terdiri menjadi 2, yaitu pecahan biasa dibagi menjadi 4. Pecahan biasa, penjumlahan pecahan biasa, penjumlahan pecahan campuran, penjumlahan pecahan bentuk desimal, dan juga penjumlahan pecahan bentuk persen. Tapi Ibu di sini maksudnya hanya akan menjelaskan tentang penjumlahan pecahan biasa yang dibagi 2 gitu, yang penyebutnya sama dan juga yang penyebutnya tidak sama. Yang pertama, penjumlahan pecahan biasa yang berpenyebut sama. Pecahan biasa adalah pecahan yang berbentuk A per B, dengan A dan B itu adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Artinya pecahan biasa itu bentuknya itu A per B gini ya bentuknya. Nah, dan A dan B ini dia bilangan bulat. Dan B ini tidak sama dengan 0 ya. Jadi kalau di sininya per 0 itu tidak akan menjadi pecahan, itu bukan pecahan ya. Nah, kemudian A per B itu apa sih? Nah, ini A per B. A itu berarti yang angka yang bilangannya ada di atas ya. A ini disebutnya pembilang. Untuk B disebutnya penyebut. Nah, itu jadi jangan sampai tertukar ya. Pembilang itu bilangan yang di atas dan penyebut itu bilangan yang ada di bawah. Baik. Ada catatan lagi nih. Pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, kalau pecahan dengan penyebut yang sama itu jumlahkan pembilang pecahan. Jadi nanti yang dijumlahkannya itu adalah pembilangnya saja bagian atasnya. Kalau itu pecahan penyebutnya sama, artinya penyebut itu bilangan yang di bawah ini angkanya sama, bilangannya sama ya. Maka yang dijumlahkan yaitu pembilangnya saja, yang atasnya saja. Penyebutnya tetap ya, tidak diubah, tidak dijumlahkan. Misalnya contoh, kita lihat. Ini ada kotak-kotak ya. Nah, kotak-kotak ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata ini ada 7 bagian. Nah, berarti itu disebutnya penyebut ya, 7 bagian. Nah, yang diarsir ya, yang diarsir itu hanya 2. Berarti di sini pembilangnya 2. Jadi 2 bagian dari 7 yang disebutnya. Nah, pembilangnya berarti ini ya, 2 ini pembilang dan yang ini 7 itu penyebut. Kemudian yang ini sama, ternyata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kotaknya itu ada 7, berarti ada 7 bagian. Penyebutnya berarti 7. Kemudian yang diarsirnya ternyata yang ini 3.
Nah, ini 3, pembilangnya berarti 3. Nah, maka jika penyebutnya ini 7, yang ini juga 7, ketika dijumlahkan, maka yang dijumlahkan itu adalah pembilangnya 2 ditambah 3. Ya, sebentar. Ke halaman berikutnya ya. Ini ya. Penulisannya gini. Jadi, langsung dijumlahkan saja. Nah, ini di sini biar lebih jelas. Jadi yang dijumlahkan itu atasnya, pembilangnya ya. Dijabarkan seperti ini, 2 ditambah 3, penulisannya seperti ini. Nah, untuk penyebutnya tidak 7 ditambah 7, tapi tetap angka 7. Yang dijumlahkan pembilangnya atasnya saja. Nah, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Yang ini penyebutnya tetap angka 7, berarti hasilnya adalah 5/7. Jika dibentuk arsiran, itu seperti ini. Ini kan 2 yang diarsir, berarti di sini 1, 2 yang diarsir. Nah, di sini juga 1, 2, 3. 1, 2, 3 kita hitung yang diarsir. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata betul ini 5. Dan dari total ininya bagiannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tidak berubah, artinya tetap 7 penyebutnya ya. Penjumlahan 2 pecahan berpenyebut sama diperoleh dengan cara menjumlahkan 2 pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Nah, contoh soal. Nah, ini. Hitunglah nilai dari 6/13 ditambah 4/13. Karena ini penyebutnya sama, maka yang dijumlahkan pembilangnya 6 ditambah 4. 6 ditambah 4 per 13. Penulisan ini ya, garis pernya itu harus di tengah-tengah antara sama dengan, seperti ini. 6 ditambah 4 sama dengan 10. 10/13. Nah, itu contohnya. Silahkan kalian berlatih. Dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini silahkan latihan ya. Yang ini mari berlatih 1, dikerjakan. Kemudian kita lanjutkan. Penjumlahan pecahan biasa berpenyebut tidak sama. Ibu membeli telur 1/2 kg atau setengah kilogram untuk membuat kue. Saat ibu sedang membuat kue, ternyata telur yang dibeli tidak cukup, sehingga ibu kembali membeli telur 1/4 kg. Berapakah telur yang dibutuhkan oleh ibu untuk membuat kue tersebut? Tidak semua pecahan yang kamu jumlahkan itu memiliki penyebut yang sama. Oleh karena itu, kamu juga harus mampu menjumlahkan pecahan yang berpenyebutnya tidak sama. Misalnya seperti tadi, 1/2 dengan 1/4. Pecahan 1/2 dengan 1/4 itu kan penyebutnya beda nih. Yang ini 2, yang ini 4. Nah, jadi itu tidak bisa dijumlahkan langsung. Catatan ya, pecahan dengan penyebut berbeda. Caranya, ubah penyebut setiap pecahan. Nah, ubah penyebut setiap pecahan maksudnya tadi diubah dulu, setiap penyebut yang ini diubah, yang ini diubah. Ya, kemudian diubah menjadi apa? Menjadi kelipatan persekutuan terkecil KPK dari penyebut-penyebut yang tadi. Nah, jadi dicari KPK dari 2 dan juga 4. Lalu disesuaikan dengan pembilangnya. Contoh yang tadi ya, kita teruskan 1/2 dan 1/4. Nah, ini kan tidak bisa langsung dijumlahkan karena kan beda ini penyebutnya. Nah, maka kita cari KPK-nya. KPK dari 2. KPK itu kan kelipatan ya dari bilangan itu sendiri. Kan ini 2, berarti kan kelipatan itu mulai dari 2 dulu ya. 2. Kemudian kalau misalnya dilipat gandakan ya, kelipatan itu jadi 2 ditambah 2 lagi 4. Kemudian tambah 2 lagi 6, tambah 2 lagi 8, tambah 2 lagi 10, tambah 2 lagi 12, tambah 2 14, tambah 2 16 dan seterusnya. Kemudian KPK dari 4 sekarang. Nah, KPK dari 4 kita tulis 4 tambah 4 lagi 8, tambah 4 lagi 12, tambah 4 lagi 16, tambah 4 lagi 20, tambah 4 lagi 24 dan seterusnya. Nah, kemudian setelah seperti ini kan kita cari kelipatan persekutuannya. Jadi mencari bilangan di sini yang sama.
dari KPK 2 dan KPK 4 yang sama, tapi yang paling kecil, bukan yang paling besar ya. Yang paling terkecil misalnya 2, di sini kita ambil 2. Di sini ada enggak 2? Oh, enggak ada, berarti bukan 2. Kemudian 4. Ternyata di sini ada, di sini juga ada, berarti KPK-nya adalah 4. Nah, gitu ya. Bisa 8 juga bisa, cuman kan masih ada yang terkecil, yang ini yang 4, jadi kita gunakan dulu angka 4 atau bilangan 4. Oke, kita teruskan. Nah, tadi kan ke penyebutnya itu kan 4 ya, apa kelipatannya 4. Nah, di sini kita tulis 4, di sini juga harus 4 sama ya. Kemudian caranya 4 ini KPK yang tadi ini penyebut yang baru ini 4 dibagi dengan penyebut sebelumnya. Jadi KPK-nya ini, penyebut yang ininya itu, yang baru itu dibagi dengan penyebut yang sebelumnya yang aslinya. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi dari sini ke sini itu dibagi dulu ya. Kemudian hasilnya 4 dibagi 2 kan hasilnya 2. Nah, kemudian yang 2 ini dikalikan dengan angka 1. Nah, ini dikali ya. Jadi 4 penyebutnya yang lama yang baru itu dibagi dengan penyebut yang lama. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian 2 itu hasilnya itu dikali dengan pembilang. 2 dikali 1 sama dengan tetap 2 gitu. Sama yang ini juga 4 dibagi 4. Nah, ini dibagi sama ya. 4 dibagi 4 itu 1 hasilnya. Kemudian dikali 1. 1 dikali 1 tetap 1. Nah, di sini penyebutnya sudah sama dan pembilang yang barunya juga ada kan ini di sini. Lalu sesuaikan pembilangnya. Nah, sesuaikan itu ini. Jadi dibagi dulu penyebutnya, kemudian dikali dengan pembilang yang sebelumnya. Hasil pembilang yang baru ini dijumlahkan. Karena ini sudah sama penyebutnya, maka kita bisa menjumlahkan pembilang yang atas. Jadi 2 ditambah 1/4. Nah, seperti ini hasilnya. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Penyebutnya tetap sama 4. Nah, jadi hasilnya dari 1/2 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Nah, itu ya. Contoh berikutnya. Di sini ada penjumlahan disuruh menghitung 3/6 ditambah 2/5. Nah, pecahan yang senilai dari 3/6 adalah di sini sudah ada nih KPK-nya ya. KPK dari 6 ditambah 6 kan 12. Kemudian kalau 12 ditambah 6 lagi 18. 18 ditambah 6 lagi sama dengan 24. 24 ditambah 6 sama dengan 30. Nah, ini kelipatannya ya. Kemudian seperti tadi harus dikalikan dengan penyebut yang lama. Dibagi dengan penyebut yang lama, kemudian dikalikan dengan pembilang. 12 ini dibagi 6. Dibagi dulu. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Kemudian dikali 3. 2 dikali 3 sama dengan 6 ya. Nah, kemudian yang 18 sama 18 bukan dibagi 12 tetapi tetap dibagi dengan penyebut yang asal ya, yang asli. 18 dibagi 6 sama dengan 3. Kemudian dikalikan 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, kan sama hasilnya. Sekarang 24. 24 dibagi 6 hasilnya adalah 4. 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, yang terakhir 30 dibagi 6 itu 5. 5 dikali 3 hasilnya 15. Jadi pecahan yang senilai dari 3/6 itu adalah 6/12, 9/18, 12/24, 15/30. Jadi ini sama. 3/6 itu sama dengan 6/12, sama dengan 9/18 dan seterusnya gitu ya. Sekarang yang satunya yang 2/5. Yang 2/5 juga sama. Kelipatan dari 5 adalah 5 tambah 5 10.
tambah 5 15, tambah 5 20, tambah 5 25, tambah lagi 5 30. Kemudian 10 dibagi 5 sama dengan 2. 2 dikali 2 hasilnya 4. 15 dibagi 5 sama dengan 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. 20 dibagi 5 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. 25 dibagi 5 sama dengan 5. 5 dikali 2 sama dengan 10. 30 dibagi 5 yaitu sama dengan 6. 6 dikali 2 sama dengan 12. Nah ini pecahan yang senilai dari 2/5 adalah 4/10, 6/15, 8/20, 10/25, 12/30. Nah ini sama nilainya, 2/5 itu sama dengan 4/10, sama dengan yang lainnya juga yang ini ya. Nah setelah mencari seperti ini kita bisa mencari KPK-nya ya. Di sini ada pertanyaan. Penyebut yang sama dari 3/6 dan 2/5 adalah, nah kita lihat di sini. Adakah yang penyebutnya sama? 12 beda dengan 10, 18 oh beda dengan 15 gitu ya. Kemudian mana lagi yang sama? Ini 24, yang ini 20, ini 24, ini 25, enggak sama. Ternyata yang sama itu adalah 30 ya, penyebutnya itu 30. Jadi KPK-nya itu adalah 30. Di sini 30 ya KPK-nya. Nah, untuk yang ini penyebutnya berarti 3/6 sama 2/5 itu berarti yang sama itu yang pecahan senilainya itu adalah 15/30 dan juga 12/30. Maka kita bisa langsung di sini ya tuliskan yang 3/6. 3/6 berarti 15/30 di sini tulis. 15/30. Kemudian yang 2/5, yang 2/5 itu adalah 12/30. Nah, maka di sini 15 ditambah 12 sama per 30 sama dengan 15 ditambah 12. 15 tambah 12. 5 ditambah 2 sama dengan 7, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Berarti 27/30. Nah, itu contohnya. Satu contoh lagi yaitu hitunglah jumlah dari pecahan 2/3 ditambah 1/4. Pecahan yang senilai atau kita mencari KPK-nya ya, atau pecahan senilai dari 2/3 adalah 2/3. Di sini kelipatan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Kemudian yang 6 ini dibagi 3 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian yang ini 6 ditambah lagi 3, 9 ditambah lagi 3 sama dengan 12. Yang ini yang 9 dibagi 3 sama dengan 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. Kemudian yang 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Yang 1/4 ini 4 ditambah 4 8. 8 dibagi 4 2. Dikali 1 sama dengan 2. Kemudian yang ini 8 ditambah 4 lagi 12. Nah 12 ini dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Jadi ternyata di sini sudah ketemu ya yang penyebutnya sama. Itu 12 penyebutnya 8/12 dengan 3/12. Maka berpenyebut yang paling kecil tapi sama itu berarti kan 12. Nah dari keduanya itu ya 8/12 dan juga 3/12. Maka ditulislah seperti ini, 8/12 ditambah 3/12 ya, sama dengan 8 ditambah 3. Nah di sini pembilangnya dijumlahkan, penyebutnya tetap 12. 8 ditambah 3 sama dengan 11/12. Seperti itu untuk contoh berikutnya. Untuk latihan berikutnya yaitu yang ini ya, ini tidak ada di buku paket, jadi ibu tuliskan secara manual. Nanti kalian ketika mengerjakan, kalau yang ini boleh kalian langsung kerjakan di buku paket. Nah untuk yang ini boleh kalian tulis di buku paket seperti ibu ini ya. Nanti kalian teruskan di sini mengerjakannya, atau boleh kalian tulis di buku tulis kalian ya, di buku tugas matematika. Jadi silahkan mau langsung di sini di buku paket, tapi tulis dulu ya soalnya seperti ini baru dikerjakan gitu ya. Jangan langsung isinya. Yang ini juga di isinya tuliskan dengan caranya yang seperti ini. Nah, untuk materi matematika hari ini penjumlahan biasa cukup sampai di sini dulu materinya ya.
selesai sampai di sini. Nanti untuk minggu depan materi berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ketika menjelaskan atau kurang dapat dipahami. Jika ada yang ingin kalian tanyakan atau masih ada yang belum paham, boleh tanyakan ke Ibu di chat saja ya. Jangan sungkan untuk bertanya. Silahkan dikerjakan, dikumpulkannya sampai jam 2 siang. Nah, bagi yang berkendala boleh jam 8 malam batasnya ya. Sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.